Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa mengikuti pertemuan kali ini. Ini di minggu 9 ya, harusnya kita sekarang membahas terkait dengan eh, tabulasi dan rumus fungsi dasar. Ini digunakan untuk atau digunakan di dalam Microsoft Excel. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dengan ini pembuatan CV. Oke, ini di MS Word ya. Oke, sudah ada yang tahu apa belum ya terkait dengan apa itu artinya CV? Nah, ini menurut Kuiper Kampus, CV adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara ringkas. Ini kata kuncinya ringkas terkait dengan identitas, portofolio karir, prestasi akademik ataupun non-akademik, serta data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Oke, selain melamar pekerjaan juga bisa kita jadikan sebagai riwayat hidup. Nah, di sini sebagai riwayat hidup. Jadi dari awal misalnya SD, SMP, SMA itu pendidikan formalnya, kemudian sampai nanti kuliah, atau nanti juga pernah sertifikasi atau sertifikasi yang lain terkait dengan keahlian kalau di bidang teknik sipil ya. Oke, terus kemudian berbagai data yang tercantum di dalam CV berfungsi untuk mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki secara realistis dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, kurikulum vitae memiliki fungsi untuk mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar yang memiliki relevansi dengan kualifikasi dan posisi jabatan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kurang lebih definisi atau deskripsi singkat terkait dengan kurikulum vitae atau bisa kita artikan sebagai riwayat hidup ya. Oke, ini misal saya contohkan adalah kurikulum vitae saya sendiri. Di sini ada data pribadi, kemudian ada kontak, kemudian ada kemampuan atau keahlian ya. Di sini ada beberapa MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, AutoCAD, MS Project, kemudian ada kecakapan bahasa. Nah, kemudian baru di sini kita bicaranya terkait dengan pengalaman kerja. Dulu saya alumninya di Universitas Negeri Malang. Kemudian setelah itu bekerja di CPBP Crew. Oke, kemudian untuk pendidikan formal di sini bisa kita lihat di sini SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian juga ada sertifikasi. Nah, di sini ada beberapa sertifikasi keterampilan kerja atau disingkat SKT, kemudian sertifikat keahlian seni SKH. Kemudian ada sertifikasi dosen. Nah, ini karena berhubungan dengan riwayat hidup saya, ini beberapa data yang bisa saya tuliskan di CV saya. Pertama itu ada pengabdian, kemudian ada publikasi di jurnal, kemudian ada riwayat pengabdian kepada masyarakat lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau memang mau ditambahkan pendidikan juga boleh, itu riwayat mengajar di mana kurang lebih CV yang saya gunakan adalah seperti itu. Nah, kenapa saya mau tampilkan CV ini? Jadi biar kita itu untuk mengolah data. Nah, misal ini kan sekarang di Word ya. Sebenarnya data ini kita bisa kopikan di Excel. Nanti tinggal kita cari tanda panah seperti ini, kemudian kita klik copy. Dan sekarang saya bukakan terkait dengan bentar. Oke, sebentar. Oke, itu saya hapus. Nah, sekarang saya mau paste. Pastenya bisa menggunakan paste spesial atau di sini menggunakan Microsoft Word Document Object. Jadi dari sini kita klik kanan, kemudian kita paste spesial, kemudian paste di sini. Oke. Nah, data ini akan berhubungan dengan Word yang tadi kita buat. Jadi kita tidak perlu lagi, sebentar saya pindah.
Tidak perlu lagi mengedit atau merubah data tersebut karena hampir sama persis. Tinggal kita mengatur backlight dari halamannya. Nah, di sini ada backlight, pack brick preview maksud saya. Nah, kalau ini sudah jadi satu halaman. Jadi kalau misalnya nanti mau ngeprint, ini sudah enak. Tinggal halaman mana yang mau di print, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya kita klik di dalam ini ada, dia akan lari ke Word yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengedit lagi kalau misalnya mau ngopi ke MS Excel, kurang lebih gitu. Oke, sekarang kalau misalnya saya pindahkan data ini ke PowerPoint. Oke, silahkan kita edit dulu layarnya yang mana yang mau digunakan. Misal saya mau menggunakan content with caption. Oke, tinggal saya kopikan di sini, ini paste embed. Jadi embed itu datanya tidak perlu lagi kita rubah karena sudah sesuai. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita sesuaikan untuk data ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah, tinggal diisi kurikulum vitae. Nah, daftar riwayat hidup. Tuh. Nah, tinggal kita cari nanti temanya gimana. Itu jadi ngopinya seperti itu ya. Jadi dari tadi Excel, kemudian ke PowerPoint sudah. Oke. Nah, sebenarnya ada satu aplikasi yang biasanya digunakan para desainer untuk kalau dulu menggunakan CorelDRAW ataupun menggunakan Photoshop ya. Sekarang sudah ada aplikasi yang mempermudah. Namanya Canva. Silahkan diketik di Google. Kemudian yang pertama ini silahkan masuk. Nah, kalau sudah kita harus login akun dulu. Saya pilih login akun yang ini. Kita tunggu. Nah, kurang lebih tampilan awalnya seperti ini Canva. Nah, di Canva itu sudah ada template yang dibuat, kemudian tinggal kita mencari atau mengganti atau mengedit data-data tersebut sehingga menjadi tampilan yang baru. Contoh sekarang, sini sudah ada template-nya. Sekarang coba saya cari kurikulum vitae. Oke, nanti akan terlihat semua berapa kurikulum vitae. Contoh di sini. Nah, ini tinggal kita bisa edit sendiri nanti. Mau desainnya yang seperti apa? Intinya Canva itu terkait dengan desain. Tahu mau nanti buat sendiri boleh. Tahu menggunakan template orang lain juga boleh. Tapi kalau menggunakan template orang lain biasanya ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, coba saya filter yang gratis saja yang keluar. Oke, misal ini punyanya Mbak Sasha ini ya. Oke, coba kita gunakan template-nya. Nah, udah kurang lebih gini nanti tampilannya. Tinggal kita ganti nanti. Misal ganti nama saya. Kemudian nanti di sini apa di sini? Misal surveyor. Ini ada deskripsi singkat terkait dengan CV-nya, kemudian pendidikan di sini bisa kita edit. Atau kita mau bikin halaman baru. Nah, halaman baru kosong terserah kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan elemen, sini mungkin gambar ya, kemudian bisa menambahkan teks. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar yang sudah ada. Misalnya ini mau ditambahin gambar logonya Unitri. Ntar coba saya cari logonya Unitri. Misal logo ini satu, kemudian logo yang lain mungkin Kampus Merdeka atau Kemendikbud. Sudah, tinggal kita klik saja karena saya sudah pernah upload ya. Nanti kalau mau upload sendiri tinggal diunggah di sini. Nah, tinggal dicari filenya yang mana. Udah, ini kita bisa edit mau ukurannya sama,
Ini juga mau ukurannya disamakan. Oke, udah. Kemudian ini juga bisa kita kecilkan lagi biar enak. Oke, ini saya besarkan dulu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini kalau misalnya mau nambahkan gitu. Nah, tapi intinya yang di sini kita membuat bagaimana CV itu. Nah, desainnya semenarik mungkin. Kita bisa lihat template-nya lagi. Misal kita mau menggunakan punyanya Mbak Claudia Alves ini. Sudah, tinggal diklik, sesuaikan template. Oke, sudah ini. Nah, ini cukup ringkas ya. Hobi, kemudian pengalaman, kemudian pendidikan, kemudian data pribadi. Oke, mungkin Mbak Claudia mau melamar kerja ya, sehingga di sini tulisannya lulusan baru atau fresh graduate. Kemudian pengalaman kerjanya jika masih di dalam sekolah atau di dalam intranya sekolah, belum ada pengalaman kerja, sehingga belum bisa ditulis. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah misal di sini anggota Paskibraka SMP 1 Guardian Include. Mungkin bisa ditulis tahun berapa sampai tahun berapa, kurang lebih kan gitu. Sama kayak riwayat pendidikan. Oke, ini punyanya. Tinggal kita bisa edit. Nanti kalau mau ganti gambar ya sudah, kita delete saja gambarnya Mbak Claudia, terus kita tambahkan. Misal saya mau nambahkan di sini gambar ini misalnya. Dan ini tinggal kita geser, nanti dia bisa masuk. Oke. Atau mau nambahkan elemen yang lain misalnya di sini. Saya mau nambahkan elemen ini, ada elemen logo ini misal. Tapi kalau dilihat dari punyanya Mbak Claudia ini tadi ya, ini datanya formal sekali. Nanti tinggal ini CEO atau apa ini. Ini udah kurang lebih gitu. Sini juga mau saya tambahkan lagi gambar elang apa burung apa ini. Dan ini bisa diedit seperti itu kurang lebih. Nah, tinggal nanti kalau misalnya kita mau download di sini caranya. Ini unduh. Nah, ini dalam bentuk apa? JPEG, PNG, PDF. Tahu sudah dalam bentuk cetakan. Karena ini versi gratis ya. Versi gratis yang bisa misalnya disarankan PDF, PNG, atau JPEG juga bisa. Oke, kalau misalnya nanti halamannya banyak, nah ini bisa dilihat di sini. Nah, kita tinggal tambahkan. Jadi kalau misalnya kalian sudah bosan dengan PowerPoint yang seperti ini, juga bisa lari ke Canva ya. Jadi bikin PPT-nya bisa dari sini, nanti tinggal di play. Nah, ini kurang lebih kan seperti PowerPoint. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan contoh pembuatan CV ya. Contoh pembuatan CV, kemudian cara pengeditannya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar maupun langsung didiskusikan di Google Classroom. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.